kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom saudaraku, selamat pagi untuk kita semua. Terpujilah nama Tuhan, kita dapat memasuki tahun 2025 ini. Dan masih suasana tahun baruan. Maka saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali memulai ibadah pagi kita melalui live streaming YouTube, dan kita harapkan kita bertumbuh melalui ibadah ini, baik melalui pujian, doa, dan juga firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan memuji Engkau, bahkan kami akan memanjatkan doa kami kepada Tuhan, kiranya berkenan kepada Tuhan ibadah pagi yang kami lakukan hari ini. Dan jemaat-Mu juga, kami sekalian yang akan memulai pekerjaan kami, aktivitas kami, namun kami terlebih dahulu berbicara dengan Tuhan melalui ibadah ini. Terpujilah nama-Mu, kami dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6 saya baca untuk kita semua dalam Alkitab terjemahan baru 2. Demikian firman Tuhan.
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikian firman Tuhan dengan tema manusia lama telah disalibkan. Manusia lama telah disalibkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kecenderungan kita untuk berbuat dosa atau ikatan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri kita tidak lagi punya kekuatan, tidak lagi punya kemampuan untuk mengikat diri kita. Seolah-olah kita menghambakan diri kepada kebiasaan lama kita, kebiasaan buruk kita. Ketika kita tidak melakukannya, hidup kita tidak tenang. Namun oleh karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib, bahkan dia mati di kayu salib, turut pula semua ikatan-ikatan itu terlepas dari diri kita dan tidak berkuasa lagi atas diri kita. Kalau kita mau menerima kematian Yesus dalam diri kita, dosa itu tidak lagi punya kekuatan, dosa itu tidak punya lagi kuasa dalam diri kita. Maka sesungguhnya kecenderungan kita adalah kecenderungan yang memuliakan Tuhan, kecenderungan yang menghargai orang lain, kecenderungan tidak lagi berbuat dosa, tapi kecenderungan yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus telah mengingatkan kita pada ayat ini, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, sudah turut disalibkan, tetapi seringkali kita masih membuka diri untuk kehidupan lama kita dengan kenikmatan sesaat di dalamnya. Sulit kita untuk melepaskannya, sulit kita untuk melupakannya, karena kita menggunakan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Tetapi jikalau kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kemampuan bagi kita lepas dari kehidupan lama kita atas pertolongan Roh Kudus, maka kita mampu untuk ini. Saya mau katakan supaya kita tidak mau lagi menyia-nyiakan penyaliban Yesus. Darahnya tercurah bagi kita, bahwa sesungguhnya pada waktu itu dalam perkataan Yesus di kayu salib, ketika semuanya telah selesai penggenapan itu, dia berkata, sudah selesai. Dan kita juga harus mampu mengatakan dalam diri kita bahwa semua kebiasaan buruk, semua perilaku buruk, semua kecenderungan untuk berbuat dosa dari diri kita sudah selesai. Dan kita mulai dari semua hal-hal yang baik dalam diri kita. Kehidupan kita harus mampu bermanfaat, bermakna bagi kehidupan orang lain dan terutama untuk Tuhan. Manusia lama kita telah disalibkan, tinggalkanlah manusia lama itu, dan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka mari kita hidup di dalam perilaku yang baru, pemikiran yang baru, yaitu perilaku yang memuliakan Tuhan, pemikiran yang memuliakan Tuhan, perilaku yang menghargai sesama dan mengasihi sesama, pemikiran yang positif, yang memuliakan Tuhan dan juga mengasihi sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa, namun sebelumnya kita puji Tuhan sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Engkau mengajari kami dan terus mengajari kami untuk kami dapat mengingat kembali bahwa sesungguhnya manusia lama kami telah disalibkan, dan sesungguhnya kecenderungan kami untuk berbuat dosa telah terlepas dari belenggu ikatan dosa kami, dan kami telah mendapatkan manusia baru lewat pengampunan-Mu yang sesungguhnya dan seharusnya kami cenderung berbuat baik, berperilaku baik, berpikir baik. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami menyadari bahwa kami tidak terikat oleh dosa lagi. Ya Bapa di surga, kami mau masuk dalam doa kami. Terlebih dahulu ampuni kami dari segala dosa kami. Ampuni kami supaya kami layak memanjatkan doa ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak, remaja, pemuda, keluarga muda, sampai usinda. Berkatilah ya Bapa di surga ketika memulai aktivitas hari ini. Kemanapun, dimanapun mereka berada, Tuhanlah menjaga, melindungi mereka sekalian. Kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu GMI Jakarta Pusat ini, pelayanan para seksi, sekolah minggu, P3MI, PRMI, PWMI, P2MI, Pasutri, Usinda, dan juga doa malam, Kamis malam, akan pembacaan Alkitab. Semua akan dimulai di tahun ini, bila semua umat-Mu memiliki kesadaran untuk mengikuti semua ibadah ini. Dan biarlah semua ibadah-ibadah ini menjadi sarana untuk pertumbuhan iman, sarana perjumpaan dengan Tuhan, sarana persekutuan dengan Tuhan, supaya kami bertumbuh dalam iman percaya, dan kami semakin kuat di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk setiap program gereja-Mu yang akan dimulai di tahun 2025 ini. Berkatilah para majelis yang menjadi mitra hamba-Mu dalam pelayanan gereja ini, supaya kami sehati sepikir, satu tujuan untuk melayani Tuhan, menumbuh kembangkan kerajaan Allah melalui gereja-Mu GMI Jakarta Pusat. Kami doakan juga ya Bapa di surga,
sarana-sarana pendukung pelayanan secara khusus dan teristimewa untuk sel grup yang akan dimulai, sarana untuk pertumbuhan iman, sarana sharing iman, untuk menyatakan bukti iman di dalamnya, sehingga sel grup ini juga dapat melengkapi kami dalam iman percaya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Berkati ketua-ketua sel grup supaya dengan sabar, supaya dengan kekuatan Roh Kudus mereka dapat mengajak seluruh anggota mereka masing-masing untuk mengikuti pada sel grup ini. Ya Bapa di surga, kami doakan juga untuk aktivis gereja yang dengan rela hati melayani Tuhan, tidak terpaksa. Dan bila Tuhan kami melayani Tuhan dengan rendah hati, berkati mereka sekalian. Terpujilah namamu. Inilah doa kami, kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.